Dan kita buat pertemuan ini masalah perangkat desa ini untuk yang ketiga kali. Ya, untuk yang ketiga kali di desa ini. Jadi nggak usah lagi saya katakan karena begini, karena begitu, nggak usah lagi. Gimana sependapat kita? Karena warga sudah tahu semua kronologisnya ya. Itu kenapa Pak? Lebih banyak gitu Pak ya. Langsung aja pokok masalah. Ya baik. Saya sebagai kepala desa Pakam Raya Selatan yang sah, yang dilantik tanggal 30 Desember tahun 2019, dan saya memangku jabatan di sini tanggal 6 Januari tahun 2020. Jadi dari mulai Januari sampai sekarang bulan September di desa Pakam Raya Selatan ini antara kepala desa dan perangkat desa yang terdahulu tidak ada harmonisasi. Terus terang saya katakan. Jadi setiap saya mengambil keputusan atau kebijakan di desa ini, saya tidak bisa berdiri sendiri. Terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat, LPM, DPD, juga Babin Kamtibmas dan juga dan Rami. Jadi dari peristiwa-peristiwa terdahulu, saya menyimpulkan dari kesepakatan bersama rapat musyawarah di desa ini, ya, rapat musyawarah di desa ini yang menyimpulkan apabila perangkat desa tidak bisa bekerja sama dengan kepala desa terpilih, harus kita gantikan. Betul Pak Bapak? Jadi untuk itulah saya mengambil kebijakan atau memutuskan memberhentikan mengganti perangkat desa sebanyak 4 orang. Sebab 1 orang terdahulu sudah saya SP3 karena tidak mengindahkan peraturan surat peringatan. Jadi saya kira dari mulai saat itu tidak adanya harmonisasi, yang namanya sudah diberhentikan setahu saya secara hukum itu tidak aktif lagi di desa. Tapi apa yang kita dapati, mereka masuk terus, ya masuk terus. Dan puncaknya tanggal 19 Agustus kemarin, aparat desa Pakam Raya Selatan yang terdahulu sudah saya berhentikan membuat kericuhan tanpa adanya kepala desa di tempat. Pada waktu saya memimpin rapat gotong royong di Bagolo, saya ditelepon oleh perangkat desa, ada keributan di desa kita antara perangkat yang sudah diberhentikan dengan yang baru. Ya, jadi saya katakan pada waktu itu, tolong diamankan, dipisahkan. Jadi mereka bilang, siap Pak, saya tiket sudah saya amankan. Tetapi setelah kemudian ada telepon dari desa mengatakan bahwa camat kita Syahridan sudah sampai di desa ini. Saya juga bertugas dari lokasi gotong royong. Saya tanyakan, kenapa camat? Wah, ini sudah ramai warga di sini. Apa yang terjadi? Keributan. Dan kami coba memediasi antara si A si B yang terjadi kericuhan tadi, tetapi nampaknya jalan buntu. Harus kita panggil Babin Kamtibmas. Waktu itu dia diwakili oleh Pak Joni Butar-Butar. Saya katakan ke Pak Camat, Pak Camat ini sudah saya berhentikan tanggal 27 Juli perangkat yang ini. Ya. Kalau sudah diberhentikan nggak berada di sini Pak, saya tidak tahu. Katanya Pak, langsung Pak Camat mengambil SK yang saya terbitkan dan surat pemberhentian dia pegang. Ya, ada yang saya di sini. Ini kalian sudah diberhentikan, silahkan tinggalkan tempat ini. Itu perintah Pak Camat dan disambut oleh mereka, siap. Benar, siap. Setelah itu Pak Camat berangkat dari kantor kita ke desa Pakam. Datanglah mewakili kepolisian Pak Joni Butar-Butar pada waktu itu Pak. Saya katakan, Pak Camat, saya telepon, Pak Camat ini pihak kepolisian sudah datang. Saya kasih telepon. Menurut Pak Joni, nanti saya akan selesaikan. Oke, betul. Tetapi besok harinya mereka datang. Maaf sebentar ya. Dan di situ kami bikin mediasi, ya mediasi yang bermasalah 2 orang tadi antara si A si B, ya. Si A tadi mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dengan rekannya sesama perempuan. Maaf ya orang tua saya. Dan kami memediasi Pak Joni Putar-Putar, saya kepada desa dan juga orang tua si korban dan si penyebut kata yang tidak senonoh tadi. Diambillah kesepakatan untuk membayar uang perdamaian 500.000 dan telah dibayarkan.
dengan catatan tidak lagi mengulang kata-kata seperti itu kepada siapapun, janganlah perangkat desa, sebab itu sudah asusila. Dan disepakati waktu itu akan dibayarkan 2 hari ke depan dang-dangnya yang 500.000 itu sudah selesai. Jadi sekarang permasalahan kita tentang perangkat desa, saya mau tanya, apakah kepala desa itu tidak berhak mengganti atau mengangkat perangkat desa? Satu Pak, setelah yang saya dapatkan sebelum saya bersini kerja kepala desa, pejabat sementara pun yang hitungan jabatannya hitungan bulan bisa menerbitkan SK baru. Kenapa saya yang negeri tidak bisa? Ada mekanisme jelas, ada regulasi. Ya, ada regulasinya. Saya sudah konfirmasi dengan Pak Camat tadi. Ada sudah era bupati tanggal 37. Itu yang menjadi modal dasar saya. Dan di undang-undangnya ada itu. Tidak ada yang monarkisinya jabatan, tidak ada semua hidup. Ya, saya itu pergantian dalam organisasi. Betul Bapak? Betul. Dan saya pun tidak mengambil keputusan itu hanya pribadi saya. Terlebih dahulu saya mengadakan rapat dengan semua tokoh masyarakat. Betul Bapak? Betul. Jadi sekarang saya lebihkan ke masalah BPD. Yang tahu saya, yang saya baca di undang-undang, maaf Ibu BPD ya, BPD dan kepala desa itu adalah mitra kerja membangun desa. Mitra kerja. Kalau Ibu BPD dulu katakan di rumah saya, kita ini Pak suami istri, jangan dengar suami ibu. Suami istri dalam membangun desa, betul Ibu ya di rumah saya. Tetapi apa yang saya dapat? Apa itu? Ini kita Camat, tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu saya ikut dengan Pak Camat untuk pergi ke Pengurawan. Padahal kita di sini rapat. Tidak dihadiri, dan bukan itu saja, kalau ada kata itu tadi diundur secara pribadi bolehlah. Tapi terdahulu kita rapat, Ibu tidak datang, sakit, Pak Camat ada di sini, Pak Sarijan. Ya, jadi saya bukan tidak menghormati undangan Pak Camat FNSP, tetapi jadwal kita pada waktu itu pada di sini. Satu, selesai rapat kita ada sengketa lahan di desa kita, terus terang saya katakan antara Pak Manukali dengan Borpurba. Itu Pak. Habis itu kita perpisahan dengan anak-anak Unimed yang mengadakan KKN di desa kita. Terima kasih anak-anak kami. Jadi saya bukan tidak menghormati undangan Pak Camat, tapi terlebih dahulu mau saya pelajari apa motif menonaktifkan kepala desa saya. Memberhentikan kepala desa ada 3 pasal. Diberhentikan, berhalang tetap, dan meninggal dunia, atau tindak pidana yang sah. Begitu ya. Tetapi apa yang saya lakukan di desa ini? Oke, ada laporan mengatakan 102 kakak yang harus menerima BLT, ternyata yang dibagikan kepala desa cuma 32 kakak. Betul? Saya terangkan kronologisnya. Memang kita ajukan itu 102 kakak, tetapi kita mendapat jatah kota yang bantuan provinsi berupa sembako itu luar biasa banyak. Puji Tuhan, berapa deh? 236. Jadi kita bantulah, tidak mungkin kita kembalikan ke pusat itu sembako. Kita bagikan ke masyarakat sampai habis dia. Tinggal sisa 32 kakak lagi yang belum mendapat bantuan apapun. Itulah yang kita kasihkan ke 32 kakak. Jadi kalau ada pertanyaan Ibu di ruangan saya, tentu uang itu banyak sisa Pak, ada. Dan Ibu BPD meminta, kenapa nggak diberikan aja sama masyarakat uang itu? Tidak ada regulasi yang begini Pak. Tidak ada perintah dari atau pimpinan saya. Kalau ada sisa itu bagikan ke masyarakat, tidak ada. Sebab semua masyarakat sudah mendapat bantuan uang dan sembako. Kalau ada pun yang tidak mendapat, itu yang menolak sektor sendiri. Beberapa hari lalu pun ada warga kita yang menggiring publik kemari yang menyatakan, maaf ya, Pak Kades, masih banyak warga yang belum dapat bantuan. Anda dulu, di antara orang tua saya atau partai, siapa yang belum mendapat bantuan berdiri?
tidak ada yang berdiri Pak. Semua sudah dapat bantuan. Kenapa dikit kok begitu? Jadi sekarang tergantung pada kita. Mumpung Bapak kita yang terhormat ada di sini Pak, yang bisa mengambil keputusan. Apa motif pemberhentian saya? Saya rasa cukup, terima kasih. Logisnya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat pertama kali rapat mengenai adanya surat edaran Menteri Desa mengenai yang namanya bantuan langsung tunai dari dana desa, sama-sama di sini sudah kita rapatkan itu adalah yang berhak menerima BLT dana desa itu ada 102 kakak. Ya. Itu saja Pak yang saya pegang. Ya. Sudah. Nah, karena sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri berbahasa seperti ini. Bagi dana desa yang di bawah 800 juta dipotong 25% untuk BLT dana desa. Maka pada saat rapat yang dilakukan di bulan 5 semalam, saya kurang tahu tepatnya tanggal berapa, kita sepakat ada 102 kakak untuk BLT dana desa. Jumlah kakak daripada yang namanya Desa Pakamrayan Selatan kurang lebih itu 450 kakak ya Bapak. Kita sepakati kemarin yang namanya yang mendapat PKH dan BPNT jangan dapat lagi. Yang namanya PNS, perangkat desa, karyawan yang masih aktif tidak boleh mendapat lagi. Itu kesepakatan kita ya Pak. Iya. Nah, setelah bergulirnya dana, ternyata kami kurang tahu jelasnya mengapa hanya 32 kakak yang disalurkan. 32 kakak yang disalurkan. Maka satu persatu masyarakat datang mengunjungi saya, mengatakan bahwa kenapa dana desa itu hanya orang-orang tertentu saja. Lalu saya menjawab, saya tampung Bu aspirasi Ibu, tetapi saya tidak bisa dengan secara lisan. Buatlah secara tulisan agar bisa dipertanggungjawabkan. Ibu ya, karena saya hanya ucapan saja bisa saja orang itu mampir. Maksud kami BPD membantu, malah kami yang dijerumuskan. Tapi ingat lagi ya Ibu, Bapak, kami di sini hanya ingin memperjuangkan BLT dana desa agar bisa keluar kepada yang berhak. Itu aja, tidak ada niat kami yang lain. Maka saya mewakili BPD berterima kasih sekali kepada Bapak Kadis PMD Batubara, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil yang telah membuat menghadiri acara ini biar kita sama tahu Pak. Terima kasih atas apresiasinya. Sekali lagi, memang benar apa kata Bapak Kepala Desa, bahwa kalau bisa bantuan itu tidak boleh timpang tindih. Tapi saya bertanyakan lagi, apakah benar Kepala Desa tidak tumpang tindih dalam memberikan bantuan? Itu nggak tugas saya Pak. Nanti inspektorat yang bertugas melakukan itu. Saya hanya mengawasi bagaimana caranya duit yang ada ini bisa disalurkan kepada orang yang memang pantas mendapatkannya. Itu aja Pak, nggak ada yang lain. Berikutnya Pak, maka atas usulan dari beberapa
tetapi yang disalurkan hanya 32 kakak. Sepakat kita Pak kemarin itu kan Pak 102 kakak. Saya sudah katakan itu 21. Dari 102 kakak yang kita ajukan itu, kita tidak mungkin kita kembalikan sembako ini ke daerah. Katanya sembako, bagikan semua sembako sampai habis. Sisanya yang belum dapat bantuan, itulah kita kasihkan BLT. Jadi yang gini dulu, gini. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami cintai dan banggakan. Ya, kalau memang tidak bisa tertib kita bubar aja lah. Ya. Bisa sayang, dengar. Sayang waktu, buang-buang waktu kita sini hanya untuk ribu-ribu. Dulu, belum selesai. Ibarat bangunan. Dengar ya. Sama dengan kami proses perkara masih di tengah tahun dari ikut orang belum selesai. Ya, sabar. Kalau nggak sabar pulang aja. Sayang waktu kita di sini duduk tersia-sia. Bapak Ibu masih salah masih belum kerjaannya ditinggalkan kepada kami. Ya. Permasalahan perangkat desa. Singkat aja. Pak Kepala Desa diangkat dengan cara demokrasi dengan rakyat. Suka tidak suka, senang tidak senang, patuh padanya. Ya, ini aturannya. Kedua, Pak Kepala Desa harus masalah hak dan kewajibannya. Apa hak dia sesuai dengan aturan kerjakan, apa kewajiban dia kerjakan. Nah, sekarang membersihkan perangkat desa itu hak Bapak. Undang-undang. Silakan. Dengar dulu saya bicara. Kalau ada yang diberhentikan tidak senang, tutup. Ada pengadilan tata usaha negara, tutup. Dengan cara-cara premanisme, datang ke kantor mengintimidasi. Sekali lagi itu dilaporkan kita sikat. Karena kita tidak sama. Karena di kantor ini kantor negara, ini perwakilan negara di sini. Tugas-tugas negara di sini dikerjakan. Berarti mengganggu negara. Betul nggak Pak Garani? Ya, itu saja. Jadi kalau datang di sini tidak bikin ribut, duduk, nonton silakan. Tapi kalau mengintimidasi, mengganggu, lapor Pak, dan silakan ke Polres boleh, kemari boleh. Ya, ada aturan undang-undang yang mengatur ini. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua masalah usulan PB. Ini saya singkat ya, nama usul itu boleh saja. Tapi dasar pengusulan itu apa? Seperti yang bilang Pak Kepala Desa, satu meninggal atau sakit keras tidak dapat melaksanakan tugas. Ya, atau melakukan pidana pun setelah ada hukuman dari hakim yang ingkrah. Kemudian hukumannya berapa tahun batasnya, ada ketentuannya. Ya, silakan usul nggak apa-apa, bukan berarti setiap usul itu harus diterima. Sama dengan kami, ada buat permohonan izin keramaian, belum tentu setiap permohonan wajib kami kasih. Tidak, kami bahas, kami pelajari, ada prosesnya. Oh tidak perlu diberi izin, oh silakan diberi. Gak usah takut kalau masih diusulkan. Ya, proses pengadilan sedang berjalan, tunggu hasil. Tidak senang, ada PTN, ada pengadilan. Gak usah takut kalau masih usul, kerja saja terus. Ya, yang jelas kerja ikhlas untuk negara, kepentingan masyarakat. Itu saja dari saya. Ya, gak usah kita bahas masa lalu, beginilah begitu. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa tentang pembagian terhadap hak-hak masyarakat. Ada institusi yang mengawasinya. Masyarakat berhak melaporkannya. Melaporkan dengan cara mana? Dengan mengumpulkan data. Ada data-datanya, laporkan dengan data ini. Dan nanti ada yang mengawasinya, yang melaksanakan setiap pelanggaran peraturan. Misalnya peraturan pembagian BLT tidak sesuai, dilanggar peraturan pasal nomor sekian, apa sanksinya? Yang memutuskan sanksi itu siapa? Sudah diatur. Ya, jadi kita tidak usah bolak-balik membahas masa lalu. Beginilah ceritanya dulu. Tak siap-siap sampai Bapak Ibu nanti kiamat tak selesai. Yang ada itu sudah selesaikan. Kita simpel-simpel aja lah, nggak usah terlalu rumit. Ya, yang gampang-gampang, yang simpel. Bagaimana jalan sikap begini? Karena masih banyak perjalanan. Sementara Bapak ini bertugas dipilih selama berapa tahun Pak? 6 tahun Pak. Selama 6 tahun, ya udah. Mau tak mau suka tak suka ikut. Ada masa yang berganti. Tunggu nanti kalau suka Bapak Kepala Desa ini, tunggu ada penggantinya. Usulkan siapa tahu kalian. Jadi kalau ada
Ya. Jadi kalau siapapun, mohon maaf, saya tidak menyebutkan satu institusi atau pribadi. Siapapun boleh mengusulkan Bapak ini dipecat, silakan. Mengusulkan ke presiden kok boleh, tapi belum tentu dipenuhi. Nah, jadi nggak usah takut mau diusulkan. Saya juga mau diusulkan dicopot, silakan. Yang menentukan itu ada, yang menentukan apakah pimpinan saya ataukah pengadilan. Ya, itu saya dari saya. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama sudah mendengar dari keterangan Bapak Kepala Desa. Satu persatu kita dengar permasalahan pemecatan perangkat desa sudah jelas. Ya Bu, sudah jelas. Saya tanya sama Kepala Desa, mana rekomendasinya sesuai dengan aturan? Sudah sangat jelas di sini. Camat sudah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama. Sama-sama sudah dengar ya Bu ya. Pada kelas. Kebetulan kemarin bersamaan undangan tidak bisa menghadiri. Makanya saya langsung ke undang Ketua BPD untuk menjelaskan apa permasalahan, kenapa dinonaktifkan Kepala Desa Pekanraya. Itu yang pertanyaan saya. Yang dibilang Ibu tadi ada menyinggung masalah BLT. Sedikit saya kasih tahu sama Pak Kades, dari 102 kenapa 32 disalurkan, 70 lagi kemana? Dan ingin kita sampaikan transparan ke kedua BPD, inilah data yang disalurkan. Betul Pak Kades? Itu yang kita sama-sama transparan. Ya Pak. Pak Kapolsek juga sudah menjelaskan ya apa yang menjadi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Pakamda Selatan ini. Baik, saya sampaikan permasalahan pertama berkaitan perangkat desa yang disampaikan Ketua BPD berkenaan dengan usulan. Ini masih usulan, ya, usulan penonaktifan kepala desa. Berkaitan perangkat, sebelum Pak Effendi menjadi camat Medan Deras sudah dilakukan musyawarah, ya, dengan camat yang lama. Ya, begitu juga Pak Kades sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat di Desa Pakamda Selatan ini dan sudah diambil keputusan. Ada kewenangan, ada ketentuan yang mengatur tentang kebijakan keputusan yang diambil oleh Pak Kades berdasarkan Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan dirubah menjadi nomor 67 tahun 2017. Dan dikuatkan lagi adanya surat edaran Pak Bupati yang nomor 140 garis miring 3774 garis miring 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang tata cara pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Di sini kami jelaskan surat ini bukan menjadi imunitas bagi perangkat, artinya bukan adanya surat edaran ini perangkat tidak boleh dilakukan mutasi. Boleh, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kades, harus ada harmonisasi antara pimpinan dan bawahan. Begitu juga saya, ketika saya tidak sejalan dengan Pak Bupati, ya beliau berkewenangan melakukan mutasi atau perpindahan tugas terhadap diri saya. Ya, aturan ada yang mengatur tentang itu. Seterusnya Pak Kades melakukan konsultasi dengan camat, baik secara lisan maupun tertulis, dan itu menurut beliau sudah dilakukan. Ya, dan bila selama 7 hari ataupun 14 hari tidak ada responnya dari Pak Camat, bisa dilakukan kebijakan tersebut. Ya, seterusnya berkaitan masalah usulan, ya, berkaitan masalah usulan penonaktifan, di mana dasar Ibu Ketua BPD adanya hasil musyawarah, ya, penentuan penerima bantuan langsung tunai yang semula 102 menjadi 32. Saya sudah tanya sama Pak Kades dan surat itu juga sudah dilayangkan ke kami penetapannya oleh Kepala Desa. Jadi perlu kami informasikan ada namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Data ini ada di Kementerian Sosial dan kalau di kabupaten ada di Dinas Sosial.
Jadi ada bantuan namanya bantuan sosial tunai BSD, ya itu Bapak dan Ibu mungkin di antara kita yang hadir ini akan menerima. Selanjutnya ada jaring pengaman sosial, ini bantuan dari Pak Gubernur, ya maupun ada dari Pak Bupati. Kemudian BLT, data DTKS tadi itulah masuk yang di Kemensos. Namun setelah habis data DTKS, timbullah data non DTKS, itulah data-data yang di BLT. Artinya setelah diterima data BSD, GPS, barulah yang di BLT. Seperti yang disampaikan tadi, 102 ini data non DTKS. Ya ternyata di DTKS-nya sudah masuk 70 orang di GPS. Jadi sisanya ini yang harus dibagikan penerima BLT. Ini mungkin mohon maaf besaran-besaran yang menjadi perhatian masyarakat. BSD 600.000, kemudian GPS itu bentuk pangan, ya, dan BLT bentuk tunai. Ini mungkin yang menjadi perhatian. Namun aturan itu sudah dibuat. Ya, ketika memang masyarakat tidak berterima, mungkin dia bisa memulangkan bantuan tersebut. Ketika mungkin harus ada perubahan, boleh dilakukan perubahan. Dengan cara apa? Musyawarah desa khusus. Bukan tidak boleh, boleh. Tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jangan emosi, tidak boleh emosi. Jangan emosi. Justru nanti mengambil keputusan salah terjadi hal yang diinginkan. Hanya nanti tidak hukum jadinya, jadi berat-berat jadinya. Jadi cara saya sebagai tenaga baru, sekalian saya makan diri. Saya baru 1 minggu di sini. Nama saya T.H. Simanjuntak, Kapten Infanteri. Istri saya Boru Siagi, anak saya 4. Anak saya yang pertama udah jadi tentara juga, anak saya kedua kuliah di usul kedokteran, anak saya ketiga kelas 1 SMP, anak saya terakhir kelas 1 SD. Asal saya dari Toba Tengah. Jadi untuk itu kita wajib bersyukur sama Tuhan. Dari semua yang diberikan sama kita itu kita utamakan Tuhan. Tidak ada kekuatan kita di hidup ini. Maka untuk ini musyawarah ini udah jelas dari kepala desa menjelaskan, Pak Kapolsek, Pak Camat, semua yang ada di sini, kita ikuti aturan. Kalau memang ada salah sesuai dengan hukum aja, nggak usah kita gini segala macam. Kalau nanti kita ribut segala macam, akhirnya nanti timbul masalah baru. Kasihan, kenapa? Kasihan diri kita, kasihan keluarga kita dipanggil, diproses segala macam, akhirnya kita tidak bekerja, akhirnya kita terlantar anak kita di rumah. Kalau saya meminta ya, maunya Desa Pakam Raya ini baguslah. Jangan ada kosong-kosongan. Ada lagi pro kontra. Jangan cuma jangan masyarakat ini Pakam Raya sekarang ini rangkul semua. Yang pemilihan itu tapi rangkul. Jangan toh kami menjadi sekarang ini saya tengok masyarakat Pakam Raya Selatan ini tidak bisa bagus. Permintaan saya kepada kepala desa terhormat, tolong itu kinerjanya diperbaiki. Tahu yang lama, ya janganlah kalau peraturan itu untuk semua disamakan, dikenakan. Kenapa kalau kau yang pertama salah sedikit keluar SP1? Jangan Pak. Sewaktu kejadian yang menerima uang COVID di Pagurawan itu pas hari Minggu. Pas lagi pada saat itu baru masuk gereja ya. Baru masuk gereja. Orang masih pingin masuk gereja saya. Tahun-tahun ini terlambat datang. Rupanya terus keluar SP1. Jadi kok permintaan saya untuk semua
ke situ, itu perkataan saya ya. Semua. Satu. Kalau ada rapat tingkat kepala desa ini, tolong diundang. Yang dituakan setiap dusun. Jangan yang cuma pendukungannya. Jangan. Ini saya lihat ini penyakit besar ya. Kalau kita jangan mendatangani untuk melengsarkan saya itu pun kebenarannya sangat diragukan. Jadi yang lalu biarlah berlalu, biar kita song-song ke depan. Apa tindakan pemalsuan demikian? Saya belum pakarnya hukum. Dan yang menandatangani pun ada di sini. Dengan kata lain, waktu meminta tanda tangan untuk menggiring opini publik, itu kalimatnya lain yang sekarang. Jadi yang saya inginkan supaya masyarakat kita tidak porak-poranda hanya karena kekacauan ini, saya minta kepada kita semua untuk bisa hati, kita tunggu kejelasan dari Bapak penegak hukum. Terima kasih. Sudah merasakan semua seperti yang disampaikan beliau. Saya tidak memilih Bapak Kepala Desa, tetapi beliau merangkul kami. Oleh karena itu, kita dukunglah Bapak Kepala Desa ini supaya yang berlalu-lah, supaya ada kemajuan perkembangan di daerah kita, Pakam Raya Selatan. Terima kasih. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya adalah Hasim Manungkalit, warga Desa Pakam Raya Selatan, sekaligus saya mewakili dari Kamtibmas. Terima kasih. Jadi saya akan ceritakan dulu semuanya ini, latar belakang ini. Kebetulan masih banyak ini memang warga ini yang harus memberikan informasi. RDP kami sudah 2 kali di kantor Dewan. Hanya itu aja yang saya sebutkan. Kalau disebutkan keterangan semua nanti nggak siap. Kemudian pertemuan di sini sudah beberapa kali yang menyangkut perangkat desa dan semua mengenai desa. Oleh karena perjalanan kami sebegitu panjang, Pak, satu pun sampai sekarang tidak ada yang terselesaikan. Inilah sebenarnya, makanya seperti ini keluhan masyarakat ini, gini aja ini terus ini. Oke, tunggu Pak, saya akan sebutkan. Pada waktu kami di RDP, undang-undang tentang pemberhentian perangkat desa ini sudah kami ucapkan. Sudah, yang pertama ya. Yang kedua, mengenai BPD ini juga yang merangkap ganda tugas sudah kami ucapkan. Jawabannya waktu itu nanti akan diselesaikan. Perlu kami sampaikan sama bapak-bapak di sini, ketika ada undangan dulu di sini,
untuk menyelesaikan mengenai rangkap ganda jabatan ini, pada waktu itu hadir apa enggak masyarakat? Hadir? DPD hadir? Iya. Oke, jelas Pak ya. Inilah semua akarnya ini Pak. Perkenalkan diri saya, nama saya Kantor Sihombing. Di tanggal 27, kami masyarakat Desa Pakam Raya Selatan mengadakan rapat di desa ini, dan kami memutuskan bahwa ada ketidaksesuaian antara kepala desa dengan perangkatnya, dan diputuskan di situ. 1. Ketua BPD atas nama Melda akan kami bubarkan dan akan kami kembali tinggi dari masyarakat. Itulah hasil masyarakat kami supaya desa ini aman. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Surat yang datang ke nonaktifan kepala desa itu tidak berdasarkan beralaskan. Contoh, boleh diperhatikan di situ. Di sini nomor 17, kalian perhatikan. Dibuat di sini atas nama adik saya, Hotlan Sihombing. Tapi tanda tangannya bukan seperti ini. Yang seandainya ini diproses, adik saya terbawa-bawa, bagaimana? Mau bertanggung jawab? Yang kedua, di atas nama Toban Sitorus, di bawah atas nama Toban Sitorus nomor 16, perhatikan. Apakah bisa buat tanda tangan di satu forum? Yang ketiga, supaya kalian mendapatkan tanda tangan ini, kalian bohong-bohongi orang tua. Tolong terdiri dulu ibu, baru ibu waktu berganda sama waktu jadi. Apa diiming-imingkan sama kalian? Supaya keluar dari tempo kalian minta tanda tangan kan? Bagaimana ini Bu Melda? Bodoh sekali kamu membuat ini. Bodoh sekali. Ya, dia tokoh-tokoh orang tua. Tidak terpaksukan tanda tangan adikku. Bukan Pak. Bukan provokator Pak. Yang sebenarnya Pak. Sampaikan, tapi jangan sana mengintimidasi orang. Saya tidak jelas sini. Iya. Semana Anda dibuat seperti itu? Bukan Pak. Saya punya terima. Provokator ini. Itu caranya. Jadi gini Pak Kapolsek. Jadi gini. Tenang. Ini bukan pengadilan. Kalian mau berdebat di pengadilan, bukan di sini. Ya, nyampaikan pendapat sampaikan, tapi jangan sampai mengintimidasi. Ya, membuli. Harus memprovokasi itu. Iya, betul. Memang itu tujuan paling utama yang membuat-membuatkan. Yang lain antaranya memang sudah terdaftar nama anak saya, di dalamnya mendapat PT. Kirana katanya keluar dana bantuan dari pemerintah. Saya datang kepala desa. Setelah datang anak saya ke sini, ditanyalah ibu butar-butar, Mama si Dewi, Kak, ada nama saya di sini mendapat BT. Oh, kau kan pensiun, ini lalu bapakmu tidak dapat. Langsung anak saya pulang. Apa jawabannya nak? Katanya karena
bapak saya pensiunan Inalum tidak dapat gaji. Apa urusannya? Karena anak saya sudah lain kakak sama saya. Oh, udahlah nak, sabarlah. Saya tanya lagi, aparat yang bekerja di sini, apakah tidak dimasukkan anak saya? Menurut Bapak Presiden Jokowi, karena anak saya adalah seorang supir, tidak bisa mencari sinduan dan angkotnya diberhentikan. Anak saya supir tetapi tidak dapat berhenti. Oh iya, nggak apa-apa lah. Jadi, iya. Yang kedua, dapatlah anak saya bantuan sembako. Yang pertama, sukses. 10 kilo beras, 2 kilogram gula, 2 kilogram yang makan, 20 bungkus Indomie. Sukses. Yang kedua, Pak, sembako yang kedua, 10 kilogram beras, 7 ons gula. 7 ons gula, 2 kilo minyak makan, 18 bungkus Indomie. Kenapa berkurang, Pak? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Selatan telah selesai dilakukan. Yang kedua, SAP, ya. Yang kedua, permasalahan BPD di Desa Pakamraya Selatan akan diproses untuk diselesaikan untuk tindak lanjutnya. Silakan kita melapor. Pemalsuan tanda tangan. Ya. Nah, tapi kalau memang tidak terbukti laporan Anda siap-siap menanggung konsekuensi. Supaya tidak jadi fitnah dan tidak membiak. Nah, ini bukan tawaran saya. Nah, harus jelas, ya. Saya sudah konsultasi ibu siap ditunjuk kalau ini tidak bersiap, ya. Dan ingat, identitas sesuai dengan KTP yang tertulis di sini sebelum melapor, ya. Kalau laporan Anda palsu, Anda pun siap untuk dituntut. Kalau tidak terbukti, misalnya, oh itu bukan tanda tanganku, oke, nggak perlu teriak-teriak, nanti betul atau tidak di pengadilan, laporkan. Nanti kita periksa proses, ada laboratorium pemeriksaannya, memang itu palsu, dibuktikan. Tapi kalau memang betul itu, laporan tidak benar, siap-siap menanggung konsekuensinya. Jadi tidak usah berteriak-teriak, tidak benar jadi fitnah, ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jelas? Masalah ketua BPD yang kita usulkan ini ditangani oleh Departemen Kadis PMD, itu Bapak. Jadi apapun keputusan hari ini yang telah kita ambil itu harus kita hormati bersama, ya, tanpa ada lagi gejolak. Sesuai anjuran Pak Kapolsek tadi, jika merasa itu tanda tangan dipalsukan, silakan melapor. Betul Pak, ya, biar diproses secara hukum. Biar diproses secara hukum apa itu benar tanda tangan yang bersangkutan atau tidak. Pak PD, pada Namil, Kamar Camat mewakili penyampaian kami tadi mungkin ada yang keras, ada yang itu semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi kami, untuk kepentingan bersama. Secara pribadi yang mohon maaf, ya, itu semua untuk kepentingan bersama, ya. Ke depan mari kita sama-sama bergandeng tangan. Kalau desa ini nggak usah kita ribut-ribut berdua, nggak usah bikin gaduh, ya. Jangan mau kita diobok oleh orang luar. Ada yang kurang ditambahi, ada yang salah diperbaiki. Itu aja, ya, dimusyawarahkan. Kemudian ingat, jabatan itu bukan warisan yang moyang. Jadi kalau kita ditunjuk, galau-galau terima. Ada masanya nanti. Tergantung hubungan, mungkin kita dipakai, silakan, ya. Jadi kita semua bersaudara sebagai Pak Kepala Desa bilang tadi, kalau pesta kita ya semua markobas, betul nggak?